warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang makanan yang bermanfaat bagi tubuh manusia. Yang saya bahas di sini ada 3, yaitu yang pertama adalah madu, yang kedua royal jelly, dan yang ketiga adalah propolis. Untuk yang pertama, nanti kita akan membahas tentang madu. Madu telah lama dikenal sebagai salah satu makanan yang memiliki rasa manis dan digemari oleh banyak orang. Cara menikmatinya pun sangatlah sederhana, yaitu cukup mencampurkannya dengan makanan atau minuman yang akan kita santap. Terdapat juga royal jelly yang berkhasiat bagi kesehatan manusia. Royal jelly digunakan sebagai suplemen maupun obat tradisional. Selain itu, kita juga akan membahas tentang propolis yang berguna untuk kesehatan. Propolis sudah dipercaya sejak dulu sebagai obat herbal yang mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang madu. Madu adalah bahan makanan yang dapat digunakan sebagai obat bagi manusia. Selain itu, manfaat madu juga sudah terdapat dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 68-69. Selain itu, Rasulullah pun juga sudah bersabda, yang pertama, manfaatkanlah 2 hal untuk kesembuhan, yaitu madu dan Al-Quran. Yang kedua, siapa yang rutin memakan 3 sendok madu setiap bulan akan dijauhkan dari bencana yang besar. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang ketiga, jika obat kalian mengandung kebaikan, pastilah kebaikan itu ada pada bekam dan minuman madu. Madu juga berpengaruh terhadap bakteri dan jamur. Setidaknya ada 3 mekanisme yang membuat madu bisa memiliki kemampuan untuk membasmi bakteri. Di antaranya adalah yang pertama, ada efek osmotik, yang kedua aktivitas hidrogen peroksida, yang ketiga sifat keasaman madu. Selain itu, madu juga berpengaruh terhadap luka. Madu bisa mengobati luka dan membantu penyembuhan lebih cepat daripada obat. Madu juga digunakan untuk penyembuhan luka akibat terlalu lama berbaring, yang biasanya dialami oleh orang-orang berusia lanjut yang kesulitan bergerak. Madu terbukti dapat mempercepat penyembuhan luka yang terkenal sulit tersebut. Selain itu, madu juga berpengaruh terhadap luka bakar. Luka-luka sembuh total selama 15 hari jika diolesi dengan madu. Sementara ada riset lain itu menggunakan irisan kentang yang ditempelkan pada lukanya, kesembuhannya hanya 50% selama 15 hari. Selain itu, madu juga kaya akan kandungan antioksidan. Madu juga dapat dipakai sebagai alternatif penggunaan pemanis buatan, sehingga bisa memperkuat daya tahan terhadap penyempitan pembuluh nadi, penuaan dini, dan sebagainya. Madu dan organ pernafasan. Madu juga dapat menyembuhkan rinitis, alergi atau demam alergi yang sering terjadi di musim panas akibat debu, yang memicu bersin-bersin, gatal, gangguan mata, dan radang tenggorokan. Madu juga berkhasiat menyembuhkan sinusitis, influenza, dan batuk-batuk. Hubungan madu dan COVID-19. Salah satu bahan makanan yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh adalah madu. Sebab, yang pertama, madu diyakini dapat membunuh bakteri. Kandungan vitamin dan mineralnya meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Yang kedua, menyembuhkan batuk dan pilek. Batuk dan pilek merupakan salah satu gejala dari COVID-19. Selain itu, yang ketiga adalah madu berfungsi sebagai detox. Dikutip dari Boltki, mencampurkan madu dan air hangat memiliki efek detoksifikasi pada tubuh. Cara ini membantu untuk mengeluarkan racun dari tubuh. Yang keempat, untuk meningkatkan kualitas tidur. Hal ini karena madu melepaskan serotonin, neurotransmitter, untuk meningkatkan suasana hati.
Tubuh mengubah serotonin menjadi melatonin untuk mengatur kuantitas dan kualitas tidur. Pengaruh madu dan penyakit mulut dan gigi. Ramuan madu yang dihangatkan dapat digunakan untuk mengobati radang pada rongga mulut dan dapat pula untuk mengobati sariawan. Penggunaan madu juga sangat baik dalam pengobatan luka dan kerutan pada wajah. Selain itu, madu juga baik untuk pengobatan gigi dan membersihkan mulut. Pengaruh madu terhadap penyakit kulit. Madu membantu mempercepat penyembuhan luka dan meremajakan sel kulit bagi manusia. Berbagai macam penyakit terkait jantung. Madu dapat meningkatkan kualitas sirkulasi darah, memperkuat otot jantung, memperbesar pembuluh darah, melenturkan otot jantung, dan mengatasi anemia. Jika dikonsumsi secara teratur sebanyak 2 sendok atau sekitar 70 gram setiap harinya. Pengaruh madu terhadap organ pencernaan. Madu dapat digunakan untuk menyembuhkan penyakit yang berkaitan dengan organ pencernaan. Salah satunya adalah sembelit, diare, radang mulut, radang pencernaan, lambung, atau usus 12 jari. Selain itu, madu juga bermanfaat untuk mengatasi hepatitis akibat virus dan keracunan serta mampu mengembalikan kesehatan fungsi hati. Hubungan madu dengan gangguan saluran air seni. Madu dapat membantu melancarkan air seni bagi penderita gagal ginjal, radang liver, dan penyumbatan saluran dalam tubuh. Penyakit-penyakit saraf dan kejiwaan. Madu dapat mengobati radang sendi, nyeri panggul, nyeri punggung, epilepsi, dan berbagai penyakit kejiwaan lainnya seperti depresi. Selain itu, madu juga dapat menutrisi bagi bayi. Para dokter sudah menyarankan ibu-ibu yang menambah madu pada susu bayi karena madu mengandung zat besi yang bermanfaat. Dengan demikian, kandungan nutrisi menjadi sempurna pada campuran susu dan madu tersebut. Para wanita menyusui disarankan pula mengonsumsi madu untuk meningkatkan volume ASI-nya. Madu juga dapat digunakan untuk mengatasi penuaan, penyakit-penyakit mata, dan penyakit-penyakit khas perempuan. Selain itu, madu juga bermanfaat. Manfaat lain dari madu adalah sebagai berikut. Yang pertama, madu dapat digunakan sebagai pemanis alternatif bagi penderita penyakit diabetes. Yang kedua, madu berguna untuk diet dan radang pencernaan. Yang ketiga, madu berkhasiat mengatasi gagal ginjal dan mencegah kanker. Madu juga penting untuk pemulihan pasca sakit. Kandungan madu. Madu mengandung 70% gula dengan komposisi 40% gula fruktosa, 30% gula glukosa, 4% gula tebu, dan lain-lain. Kualitas madu. Madu terbaik adalah yang berwarna kemerahan, jernih, dan harum baunya. Madu lebah hutan adalah yang terbaik untuk pengobatan karena efektivitasnya telah terbukti 100%. Sementara madu terbaik kedua adalah madu lebah gunung. Madu yang dipanen pada musim semi adalah madu terbaik, lalu madu musim panas. Lilin madu. Lilin madu adalah zat lilin yang dihasilkan lebah pekerja untuk menyimpan makanan yang terdiri atas madu, tepung sari, dan telur. Tepung sari adalah sekumpulan kepala putik berkelamin jantan yang terdapat pada tumbuh-tumbuhan berbunga. Kandungan dari tepung sari jumlah 100 gram
Tepung sari mengandung 24,3 gram air, 24,1 gram protein, 22,8 gram gula, 1,8 gram tepung, 4,9 gram lemak, 9,3 gram serat, dan 3,2 gram kandungan lainnya. Manfaat tepung sari salah satunya adalah mengobati kelelahan fisik dan dapat meningkatkan nafsu makan. Racun lebah bermanfaat untuk mengobati penyakit-penyakit sendi dan rematik. Yang selanjutnya adalah royal jelly. Royal jelly yang disebut juga makanan khusus ratu lebah atau susu lebah adalah sejenis lemak putih yang menyerupai susu. Keistimewaan royal jelly adalah sebagai makanan ratu lebah. Royal jelly juga dikenal istimewa karena tak tahan lama dan kandungan nutrisinya cepat hilang. Salah satu manfaat dari royal jelly adalah untuk mencegah penuaan dini, kulit keriput, dan munculnya uban. Selain itu, royal jelly dapat memperkuat daya tahan tubuh dan berperan penting dalam pencegahan kanker, terutama kanker darah. Meningkatkan vitalitas tubuh karena mengandung materi sejenis hormon testosteron, menambah kesuburan bagi wanita, dan meningkatkan volume sel telur, serta meringankan gejala gangguan datang bulan. Yang terakhir adalah propolis. Propolis dihasilkan dari getah yang dikumpulkan lebah madu dari berbagai pohon, aliran getah, atau sumber botani lainnya yang digunakan oleh lebah untuk menutupi sarangnya. Karakteristik propolis. Propolis memiliki berbagai warna, yaitu ada yang coklat, ada yang hijau gelap, ada yang abu-abu, bahkan hitam. Kandungan dari propolis. Propolis mengandung damar dan balsam sebanyak 50-55%, lilin lebah sebanyak 30%, lemak esensial sebanyak 10-15%, dan tepung sari sebanyak 5%. Manfaat dari propolis salah satunya adalah berkhasiat dalam melawan bakteri dan jamur, meningkatkan daya tahan tubuh, dan kekebalan terhadap berbagai penyakit akibat racun dalam darah, bakteri, maupun virus. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaian materi ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.